Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabil Zimki Anugrah, NIM 2208745. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-6 belajar motorik lanjutan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan nikmat dari beliaulah sehingga saya dapat mempresentasikan tugas ke-6 belajar motorik lanjutan pada malam hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada definisi aerosol. Definisi aerosol, konsep paling umumnya dan meluas diterima di kalangan pendidikan olahraga dan olahraga kompetitif adalah motivasi. Akan lebih jelas di definisi tersebut jika kita uraikan secara operasional. Ada dua elemen pokok, yaitu dari tujuan dan kebutuhan. Kedua elemen tersebut saling tergantung. Tujuan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan dibangkit untuk memenuhi tujuan. Jadi kedua elemen ini saling membantu satu sama lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan bangkit untuk memenuhi tujuan. Karena motivasi merupakan konsep yang abstrak, maka kita hanya dapat menafsirkannya dari perilaku seseorang dengan demikian. Motivasi merupakan kondisi internal yang menggerakkan atau menggiatkan orang berbuat sesuatu dalam rangka memenuhi keinginannya ataupun kebutuhannya, baik berupa kebutuhan biologis, psikologis, maupun sosial. Nah, jadi di sini motivasi itu membantu seseorang untuk memenuhi keinginan seseorang tersebut dan kebutuhannya, baik membantu seseorang berupa kebutuhan biologisnya ataupun psikologisnya dan maupun kebutuhan sosialnya. Materi selanjutnya yaitu ada tipe-tipe motivasi. Dikatakan dalam Elida Praitno 1989 ada dua tipe motivasi, yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik menurut Elida Praitno berpendapat bahwa motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri internal individu tersebut. Individu yang digerakkan oleh motivasi intrinsik baru akan puas kalau kegiatan yang dilakukan telah mencapai hasil yang terlibat dalam kegiatan itu. Sedangkan menurut Singgi D. Gunarsa 2008, motivasi intrinsik merupakan dorongan atau kehendak yang kuat yang berasal dari dalam diri seseorang. Semakin kuat motivasi intrinsik yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan ia memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan. Nah, dari dua sumber yang saya bacakan, saya berkesimpulan bahwa motivasi dapat mendorong seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang tersebut. Dan motivasi juga dapat mendorong seseorang untuk bekerja lebih giat atau untuk mencapai tujuan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik dinamakan demikian karena tujuan utama individu melakukan kegiatan adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar itu sendiri, atau tujuan itu tidak terlibat dalam aktivitas belajar. Menurut Singgi De Gunarsa 2008, yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri ataupun melalui saran, anjuran atau dorongan dari orang lain. Nah, motivasi ekstrinsik maksudnya yaitu melalui pengamatan dirinya sendiri, bisa berupa saran dari seseorang, misalnya seorang guru atau pembimbing memberikan saran kepada murid-muridnya, dan seseorang atau individu tersebut dapat mengamati saran dari pembimbing ataupun guru untuk menjadi motivasinya untuk mencapai tujuan yang jangka panjang tersebut. Nah, itu dari tipe-tipe motivasi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengaruh arousal terhadap keterampilan motorik. Emosi dianggap sebagai faktor penting dalam belajar dan penampilan motorik. Oksendin
1988 berpendapat, memang sukar bagi kita untuk memperoleh gambaran pasti tentang efek dari kondisi arousal ataupun emosi terhadap penampilan motorik. Persoalannya, pertama-tama karena kita sukar menentukan kadar emosi yang terlibat, apakah dalam keadaan tegang, cemas, tertekan, ataupun situasi lain yang merangsang yang membuat orang menjadi siaga. Nah, berdasarkan pengamatan yang kita lakukan, kita dapat mengatakan bahwa kondisi emosi yang terangsang memang memberikan pengaruh terhadap penampilan gerak seseorang tersebut. Tak diragukan atau paling tidak hanya sedikit kesangsian kita bahwa kondisi emosional itu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar keterampilan. Nah, pengaruh arousal ataupun pengaruh psikologi seseorang yaitu pengaruh emosi. Pengaruh emosi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar keterampilan gerak tersebut. Dikarenakan dengan adanya emosional kita dapat dengan adanya emosional kita dapat melakukan gerak dan untuk mencapai target tujuan terhadap keterampilan gerak tersebut. Nah, hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.